Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kedatangan Vegeta yang tidak terduga ke tempat Champa di alam semesta ke-6, terlempar oleh salah satu serangan terakhir lawannya. Dari semua makhluk pertama yang ditemui di semesta ini, mereka adalah dewa penghancur Champa dan pengawalnya Pados. Namun Vegeta yang hanya melihat mereka sebagai dua orang asing akan segera waspada untuk langsung melompat dari tanah yang mengejutkan Champa dan Pados. Tapi sekarang di atas langit, Vegeta yang bergabung dengan Broly dalam bentuk legendaris barunya akhirnya memiliki pandangan yang lebih baik tentang siapa yang ada di hadapannya. Dan begitu dia melihat bulu ungu dari Champa, Vegeta mulai menyadari sesuatu. Dengan pakaian itu, Vegeta ingat Champa pasti adalah Dewa Berus yang mempermainkan ayahnya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba dengan marah sambil mengangkat pukulannya, Vegeta tidak pernah berpikir dia akan melihat wajahnya lagi. Tapi baginya sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Jika Goku bisa menyingkirkan Frieza, maka Vegeta bertekad akan menyingkirkan Dewa Kehancuran. Tapi Pados melihat mereka mungkin tidak tahu siapa Vegeta, tapi Vegeta setidaknya tahu sesuatu tentang mereka. Dan Pados menyimpulkan tampaknya Vegeta berasal dari wilayah Virus. Mendengar nama Virus membuat Champa sekarang semakin tidak menyukainya. Dengan wajah tidak terkesan dan cukup kesal, Champa menatap ke atas sambil menegaskan dia tidak tahu bagaimana Vegeta bisa bingung membedakan dia dengan Virus yang kurang gizi itu. Tapi Champa tegaskan dia bukanlah Virus, melainkan Champa saudaranya. Tentu saja saat mendengar ini untuk pertama kalinya, Vegeta terkejut dan baru tahu ternyata ada dewa penghancur lain selain Virus. Padahal Vegeta ingat Virus memberitahu ayahnya bahwa dia adalah satu-satunya dewa di semesta. Di sini Champa membenarkan Virus memang adalah satu-satunya yang tinggal di semestanya, yaitu semesta ke-7. Tapi Champa memberitahu Vegeta dia sedang tidak lagi berada di tempat Virus. Sebaliknya, Vegeta diberitahukan sekarang berada di alam semesta ke-6. Vegeta makin terkejut lagi, ternyata ada banyak alam semesta yang tidak dia tahu. Dan Vegeta penasaran mengapa robot sebelumnya membawanya ke semesta ini. Terbang menembus ruang angkasa adalah satu hal, tapi bagaimana dia bisa sampai ke tempat Goku sekarang? Seketika Vegeta mematung saat dia menyadari betapa parahnya situasi sulit yang entah bagaimana dia alami. Dalam keadaan yang tampak semakin buruk, Pados menyapa Vegeta dan merasa sudah cukup mendengar asal-usul Vegeta. Pados beritahukan Vegeta tidak termasuk di alam semesta ini dan itu adalah masalah. Melompati semesta tanpa bantuan Angel adalah sebuah kejahatan besar. Lalu Pados berbalik kembali pada Champa dan bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan Vegeta sekarang. Apakah Champa ingin menyerahkan Vegeta kepada ayahnya Daishinkan untuk dihukum atau menanganinya sendiri? Di sini Champa berpikir sejenak dan menyadari jika mereka memberitahu Daishinkan, tidak diragukan lagi Dai bisa menyalahkannya karena tidak menjaga alam semesta dari orang luar. Jadi lebih baik Champa menyingkirkan Vegeta saja, yaitu dengan membunuhnya di sini sekarang. Begitu Champa membuat keputusan ini, melipat tangannya dengan semacam senyuman, Vegeta sebagai tanggapan akan mengeratkan tinjunya dan mempersiapkan diri untuk masalah yang jauh lebih besar daripada tidak bisa menemukan Goku. Vegeta nggak peduli dengan ancaman Champa karena dia yakin yang mati di sini adalah Champa dan Pados, bukan dirinya. Dengan menantang Saiyan bertenaga legendaris yang baru saja mendapatkan kekuatan lompatan ekstrim, setelah menyatu dengan Broly itu, kemudian segera mulai menghasilkan bola energi di masing-masing tangannya. Dan dengan raungan, dia meledakkan keduanya ke bawah dengan teriakan dahsyat, hanya untuk kemudian melepaskan rentetan serangan energi khas dengan cara yang hanya diketahui oleh Vegeta. Serangan itu seolah tampak tidak pernah berakhir saat dia terus meluncurkan tangannya ke depan dengan kecepatan dan keganasan, sehingga tampak seolah-olah dia sedang menggunakan teknik multi tangan milik Tenshinhan. Dan tentu saja ini menghasilkan ledakan luar biasa yang meletus tepat di atas Pados dan Champa. Api berkobar di mana-mana, namun ledakan Vegeta tidak berhenti. Awan ledakan semakin besar dan besar hingga akhirnya meletus dalam apa yang tampak seperti api neraka. Planet itu sendiri tidak lagi mampu mengatasi energi dan panas yang dihasilkan di permukaannya. Namun akhirnya Vegeta yang selesai tetap berada di atas dengan tangan diturunkan
terengah-engah karena pengeluaran energi. Vegeta memuji kekuatan Broly di dalam tubuhnya karena baginya itu cukup luar biasa. Bersama-sama Vegeta yakin mereka telah mengalahkan seorang dewa penghancur dan pengawalnya. Baginya, mungkin semesta ini tidak begitu buruk. Vegeta yakin Beerus pasti benar-benar lemah akhir-akhir ini jika Vegeta saja benar-benar bisa mengalahkan dewa setingkat Beerus. Tapi, ketika Vegeta menegaskan kemenangannya, tiba-tiba suara Champa terdengar yang membuat Vegeta menjadi sangat tercengang sekali. Karena sayangnya bagi Vegeta, tampaknya seperti dalam banyak kasus, saat dia menggunakan rentetan energi itu, dia hanya berhasil memukul udara kosong. Tepat di sampingnya sekarang ada Pados dan Champa dengan tangan di belakang punggung, dan tidak ada lecet di kedua sisi yang semakin membuat Vegeta tidak bisa melakukan apapun. Sampai tiba-tiba keduanya mengayunkan kaki mereka dan menyerang Vegeta dalam sekejap. Tubuhnya bahkan tidak lagi berada di panel karena dia seketika terpukul pada kejauhan. Serangan lemahnya semakin samar dan dia tampak melesat dengan kecepatan tinggi menabrak beberapa batu dan rumah-rumah. Sampai akhirnya berhenti terkubur di bawah tumpukan puing dan awan debu. Tubuhnya bahkan tidak lagi bergerak, hanya diam membeku. Tapi ketika bergabung kembali dengan dua dewa itu, mereka berada di tanah tanpa berpikir untuk melanjutkan serangannya. Karena Pados menganggap bahwa Vegeta sudah kalah dan merasa pertarungan tadi sangat singkat. Tapi Pados akui Vegeta lebih kuat dari para Saiyan yang mereka kenal. Jadi dia menanyakan haruskah mereka membiarkannya tetap hidup. Namun Champa yang terbang ke langit sekali lagi akhirnya berkata Vegeta memang cukup kuat, dan dia tegaskan planet ini adalah yang berikutnya dalam daftar untuk dia hancurkan. Dan karena Vegeta terkubur di sini, dia bisa ikut hancur bersamanya. Semoga saja Vegeta penting bagi Beerus, karena itu akan jauh lebih berharga bagi Champa. Tapi tiba-tiba Pados merasa tidak stabil di tanah. Seluruh planet berguncang seolah-olah mencoba mencegah kehancurannya sendiri. Sampai kemudian Pados dan Champa melihat pada kejauhan pada tempat Vegeta terhempas sebelumnya. Mereka mulai menyadari kenaikan tingkat kekuatan yang bertanggung jawab atas ketidakpastian planet ini. Dan tidak lama kemudian ledakan energi meletus dari tanah dengan kekuatan luar biasa. Tapi itu bukan yang biasa, melainkan kali ini dengan lebih pekat. Champa merasa ini tidak terasa seperti seorang mortal lagi karena kekuatan ini begitu sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya Champa mulai mengangkat alisnya pada apa yang dia rasakan dari seorang mortal kesepian itu. Sesuatu yang akan membuat bulu kuduk dewa sekalipun merinding. Dari energi yang hebat itu, pemandangan luar biasa terlihat saat Vegeta muncul beberapa kali lebih besar. Otot-ototnya membesar maksimal, rambutnya lebih seperti singa, dan pupil matanya menghilang. Vegeta benar-benar memasuki bentuk Super Saiyan legendaris, melampaui bahkan Super Saiyan Blue dalam satu langkah dengan peningkatan kekuatan yang tidak terkendali ini. Dan tampaknya memang tidak terkendali karena Vegeta tampak jauh lebih seperti makhluk purba daripada Pangeran Saiyan. Pados menyampaikan pada Champa apakah Vegeta sudah cukup kuat sekarang. Champa menyuruh Pados untuk diam karena dia pun kini menjadi berkeringat dingin. Kedua dewa yang sedikit panik itu hanya menutupi diri mereka. Pandangan mereka sedikit kabur sampai tiba-tiba seperti anjing terlatih yang menembus penghalang, Vegeta legendaris terbang ke depan langsung ke arah mereka dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Dan hanya beberapa saat kemudian kita akan melihat target pertama adalah Pados. Faktanya Pados tetap merasa percaya diri, tapi ketika Vegeta legendaris ini memukul, Pados menunjukkan mengapa kepercayaan dirinya begitu tinggi. Dia bisa menghindari Vegeta dengan mudah tanpa perubahan ekspresi di senyumannya. Pados minta maaf, tapi baginya Vegeta belum cukup mencapai standarnya. Saat Pados mengibaskan rambut putih panjangnya dan bergerak mundur menghindar, Vegeta yang liar tetap diam, menyadari secara tidak sadar bahwa dia kalah tanding. Meski awalnya Vegeta tadi telah membuatnya khawatir, tapi rupanya kekuatannya masih belum seberapa. Tapi mendengar suara ini dari belakang, Vegeta segera mengalihkan perhatiannya ke target berikutnya. Namun Vegeta tidak benar-benar melakukan kontak, hanya menyapukan tangannya secara kasar di depannya. Yang mengejutkan Champa, sapuan itu saja menyebabkan embusan angin bertekanan tinggi yang membuat Champa lengah hingga menghempaskannya ke belakang untuk pertama kalinya di tangan seorang mortal. Dan pada titik inilah Vegeta menyerbu lurus ke depan untuk mencoba peruntungannya dengan Champa kali ini bukan Pados. Champa yang memulihkan diri dalam waktu singkat dan menggerakkan telapak tangannya ke atas
nggak terima dipermalukan oleh Vegeta. Jadi, dia akan melenyapkan Vegeta sebelum planet ini. Tepat di telapak itu, sebuah bola penghancuran ungu terbentuk. Dan dengan satu sentuhan, kisah pembunuh dewa Vegeta akan segera berakhir. Dengan kecepatan tinggi Vegeta ke depan, sama seperti sebelumnya ketika dia tidak bisa menghentikan dirinya dari berpindah ke alam lain, tampaknya nasib yang sama telah menantinya. Namun, dengan perubahan baru ini, seliar apapun pikirannya, tampaknya peningkatannya yang meluas tidak hanya pada kekuatannya, tapi juga belajar dari kesalahannya. Vegeta segera menghilang seketika yang membuat HK itu meleset. Kembali pada Champa, dewa itu sekarang menemukan makhluk yang lebih besar. Tepat di wajahnya memberikan bayangan raksasa di atasnya. Karena tepat di atasnya adalah Vegeta terbesar yang pernah terlihat. Tubuhnya penuh kemarahan seolah-olah Champa telah melakukan kesalahan besar padanya. Tangannya yang berotot dan dipenuhi urat yang ditarik ke belakang membuat Champa tetap diam dengan telapak tangannya yang kosong masih terjulur. Dan dengan kecepatan gila, Vegeta benar-benar melakukan gerakannya dan melakukannya dengan benar kali ini. Dia berhasil memukul dengan kekuatan penuh ke ulu hati Champa. Champa menjadi sangat terkejut. Apakah ini beneran adalah kekuatan seorang bangsa Saiyan? Tapi saat Champa tetap bingung antara kesal karena rasa sakit ini dan bingung bagaimana dia bisa merasakannya, Vegeta legendaris sudah mempersiapkan serangan berikutnya untuk memanfaatkan keadaan. Namun, ketika Champa menundukkan kepalanya dengan meringis, dia sudah selesai dengan permainan ini. Dia segera mengangkat kakinya seperti tendangan kampak untuk menepis tangan Vegeta ke atas. Sampai dengan kaki yang sama, dia melakukan tendangan ke dada Vegeta dengan luar biasa dahsyat. Mata tanpa pupil Vegeta terbuka lebar karena kekuatan dan dampak yang luar biasa itu. Dihempaskan kembali ke tempat asalnya di kaki dewa penghancur. Dan setelah menabrak tanah, meluncur seperti batu yang memantul di atas air, transformasi mendadak Vegeta berakhir. Dia kembali ke bentuk base-nya dan nyaris tidak sadarkan diri. Tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah didorong begitu jauh dan juga cepat. Mengetahui hal ini, kaki Pados segera tiba di dekat Vegeta. Sekarang, sambil melihat tubuhnya yang hancur, Pados memuji itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Tingkat kekuatannya, Pados akui jauh melampaui Raja Sadala. Dia penasaran, mungkinkah ini pertanda bahwa semesta Virus memiliki petarung yang lebih kuat daripada semesta mereka sendiri. Pados ingin tahu bagaimana hasilnya jika Zeno memutuskan untuk mengujinya. Lagi pula, haruskah dia membuangnya atau memberikannya pada Zeno? Mendengar nama Zeno, Champa kemudian tenggelam dalam pikiran mendalam, berpikir anak nakal itu bisa melakukan apa saja. Jika dia membunuh Vegeta sekarang, itu bisa menjadi duri yang nyata bagi Virus. Karena itu, Champa ingin menyimpan Vegeta dan tidak membunuhnya. Champa merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Vegeta mungkin bisa menjadi apa yang selama ini mereka cari. Dan beberapa waktu kemudian, setelah kata-kata terakhir yang tidak menyenangkan itu, Vegeta ternyata selamat dan ditemukan di tempat tidur mewah. Vegeta terbangun dalam kegelisahan, tubuhnya tegang seolah masih dalam mode bertarung. Dan Vegeta kini mengenakan pakaian dewa kehancuran dan merasa pakaian ini adalah milik Champa. Tapi tak lama kemudian melihat ke bawah dan sekeliling, dia mempertanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Apakah dia sudah menang dalam pertarungan sebelumnya? Dan kekuatan yang Vegeta gunakan itu, Vegeta baru tahu bahwa itu adalah kekuatan Broly yang masih tersembunyi. Vegeta berpikir, apakah Broly memberikan kesetiaannya padanya hingga mengizinkan Vegeta menggunakan kekuatan Super Saiyan legendaris. Tapi tak lama kemudian gangguan terjadi saat sesosok bayangan kucing mulai berjalan melalui pintu yang terbuka. Itu adalah Champa yang menanyakan apakah Vegeta akan setia kepadanya. Dan Vegeta yang dengan cepat berdiri hanya menanggapi, seorang Saiyan tidak berpihak pada siapapun kecuali sang raja. Sebelum menatap ke depan dan melanjutkan, Vegeta beritahukan raja itu adalah dirinya sendiri. Dan yang lebih penting di sini, Vegeta ingin tahu mengapa Champa membiarkannya hidup. Padahal jelas-jelas Champa sudah mengalahkannya. Champa membenarkan dia memang sudah mengalahkan Vegeta dan memberitahu Vegeta bukanlah raja dari para Saiyan di semesta ini. Alasan Champa membiarkan Vegeta hidup karena Vegeta lebih hebat daripada petarung manapun yang ada di alam semesta ini untuk menjadi dewa kehancuran.
Selain itu, Champa beritahukan dia adalah satu-satunya jalan Vegeta agar bisa keluar dari sini. Saat Vegeta tertidur, ia terus menggumamkan nama Goku. Seseorang yang ingin Vegeta temui lagi, yaitu seseorang dari semesta ketujuh. Saat Champa mengatakan ini, Vegeta sontak menjadi beku. Karena merasa malu, dia malah tertidur sambil mengigau. Champa melanjutkan, siapapun sosok Goku itu, Vegeta hanya bisa kembali jika dia membantunya. Dan sebelum itu, Vegeta harus melakukan sesuatu untuk Champa dulu. Champa menjelaskan alam semestanya kekurangan seseorang yang memiliki potensi untuk menjadi dewa penghancur berikutnya. Yang terdekat yang dia miliki adalah seorang pembunuh Hit, tapi Hit tidak tertarik dan tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Tapi untuk Vegeta, jika Vegeta menerima tawaran pelatihannya dalam cara-cara dewa kehancuran, tidak hanya Vegeta akan menjadi jauh lebih kuat, tapi Vegeta sebagai dewa penghancur baru di semesta ini akan bisa pulang kapanpun Vegeta mau. Pados Angel pengawalnya akan menjadi milik Vegeta. Mendengar pelatihan dengan seorang dewa penghancur, Vegeta berpikir dia juga bisa memiliki kekuatan Hakai. Namun dengan satu syarat, dia harus tetap berada di semesta di mana dia tidak seharusnya berada. Tapi hanya butuh sesaat bagi pikiran-pikiran itu untuk berubah menjadi senyuman congak. Vegeta mengerti yang Champa tanyakan, apakah Vegeta ingin menjadi dewa dan melampaui Goku dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika begitu, maka Vegeta setuju akan menjadi dewa kehancuran alam semesta ke-6. Pangeran yang berubah menjadi raja itu kini mengangkat dirinya ke level dewa dalam waktu singkat. Dan Champa sudah merasa Vegeta memang akan setuju tawarannya dan mengingatkannya pada dirinya saat muda. Mendengar itu, Vegeta akan menganggap itu sebagai penghinaan karena dia nggak mau disamakan dengan kucing hutan. Kandidat dewa penghancur Vegeta memulai hari pertama pelatihannya menyerbu langsung ke arah mentor barunya. Dimulai dengan rentetan tendangan yang dihindari Champa dengan mudah. Champa beritahukan jalan Vegeta masih panjang. Selama beberapa tahun, Vegeta berlatih sangat keras, mencoba mati-matian setiap hari untuk menguasai seni Hakai. Bertarung tanpa henti dengan Champa sendiri di bawah pengawasan Pados. Kelelahan setiap hari, dia menerima peningkatan kekuatannya. Tapi bukan sembarang kekuatan. Dengan adanya Broly di dalam dirinya, perkembangannya yang singkat sangat luar biasa. Kekuatannya mendaki pada ketinggian yang tak terhitung. Dan saat dia menghabiskan lebih banyak waktu di semesta ke-6, dia bahkan menemukan teman-teman baru, menggantikan teman-teman yang tidak dia miliki di bumi, yaitu bertemu Kaba, Kel, Caulifla, serta Hit. Namun akhirnya segalanya memuncak pada satu momen, sebuah momentum di mana di hadapan Champa dan Pados, sebuah ledakan api ungu yang bercampur secara tak terbantahkan dengan Hakai muncul. Vegeta baru tahu, jadi seperti ini rasanya menjadi seorang dewa penghancur. Akhirnya, dengan penuh kemenangan, Vegeta muncul di dalam bentuk Ultra Ego. Tidak diragukan lagi dengan campuran esensi legendaris Broly di dalamnya, itu akan menjadi Ultra Ego yang lebih kuat dari yang pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah Ultra Ego legendaris. Dan ujian terakhir segera datang ketika Vegeta dan Champa saling menyerang dengan bola Hakai besar untuk menggiling penghancuran satu sama lain. Keduanya mencoba mengalahkan dan melihat siapa yang terkuat sekarang. Di bawah penggemar terbesar Vegeta yang tampaknya bahkan menjadi murid di multiverse ini, Kaba bersorak untuknya. Kaba belum pernah melihat Champa sampai terdesak seperti ini. Sementara Hit yang menonton dengan santai berpikir juga perkembangan ini sangat luar biasa. Dia penasaran bagaimana Saiyan ini bisa sampai sejauh ini dalam waktu singkat. Makhluk apa yang harusnya ada di semesta ketujuh? Hit ingin tahu itu. Karena itu, Hit akan mencari tahu sendiri suatu hari nanti, karena imbalannya pasti sangat besar. Dan tak lama kemudian duel terakhir mereka dilepaskan. Kedua penghancur itu meneriakkan suara mereka melalui seluruh semesta ke-6. Wajah mereka menjadi buah saat masing-masing tenggelam dalam cahaya Hakai satu sama lain. Sampai akhirnya Champa lah yang berteriak panik saat Hakai itu menutupi dirinya dan rasa takut mulai merasukinya. Sebuah teriakan besar dilepaskannya ketika Hakai Vegeta mendorong maju begitu keras sehingga penghancuran Champa sendiri mulai menelannya bulat-bulat. Tapi tampaknya pertempuran berakhir dan Vegeta masih belum menjadi pembunuh dewa. Karena meski kelelahan dan hangus di mana-mana, Champa masih hidup dan tersenyum bangga. Champa menyampaikan pada Pados bahwa dia benar. Seperti biasa, dewa penghancur baru mereka telah tiba. Champa merasa lelah karena usia telah mengalahkannya. Tapi Vegeta memberitahu bukan usia yang mengalahkan Champa. Apa yang terjadi di sini adalah dominasi alami dari para prajurit yang dikenal sebagai bangsa Saiyan. Jadi Vegeta tegaskan sudah waktunya Champa secara resmi menyerahkan gelar dewa itu
karena Vegeta menantikan keabadian. Namun pertama-tama dengan cepat ekspresi Vegeta berubah menjadi jauh lebih serius. Karena Vegeta ingin Champa menepati janjinya untuk mengirim Vegeta pulang. Dia sudah melakukan apa yang Champa minta dan melampaui serta berjanji akan mengambil gelar Dewa Penghancur di sini. Tapi Vegeta masih punya urusan yang harus dia tangani. Sudah 2 tahun tapi Vegeta akhirnya siap untuk mengalahkan Goku. Ketiga orang yang mendengar itu sontak dibuat bereaksi dengan tidak percaya. Champa adalah yang paling terkejut dan segera menanyakan apakah Vegeta serius. Dia mengingatkan Vegeta baru saja mendapatkan semua kekuatan itu di sini. Upacara untuk menjadi Dewa Kehancuran akan memakan waktu berhari-hari. Vegeta butuh Pado sebagai pengawalnya sebelum Vegeta bisa pergi. Tapi Vegeta kemudian dengan percaya diri mendarat di depan Champa dan mulai berjalan dengan aura mengancam lurus ke arahnya. Ketika melewatinya, dia mengirimkan rasa merinding yang sama pada Champa, seperti yang dia rasakan sebelumnya. Hingga dengan tangan dilipat, Vegeta berkata dia memang serius. Dia serius sejak hari di mana dia menyetujui lelucon ini dan mengharapkan Champa juga begitu. Kesepakatannya bukan dia butuh Pados untuk membawanya kembali. Kesepakatannya adalah Vegeta tidak bisa kembali tanpa Champa. Champa seharusnya ingat bahwa masih ada seseorang yang harus Vegeta kalahkan. Orang-orang yang harus dia temui setelah sekian lama. Karena itu, Vegeta ingin Champa membawanya kembali atau mereka akan punya masalah di sini. Mendengar itu, Champa yang hampir tidak percaya, tapi tahu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, tetap berdiri membelakangi dan menoleh ke belakang. Champa memberitahu Goku yang sering Vegeta bicarakan, apakah Vegeta masih mengkhawatirkannya. Champa sudah melihat mortal-mortal di bumi itu, baginya lucu sekali. Vegeta cukup terkejut karena sulit dipercaya Champa punya waktu di sela jadwal latihan mereka untuk melakukan riset itu. Tapi bagaimanapun, Vegeta tegaskan Goku harus menghadapi pembalasannya. Vegeta beritahukan ini adalah masalah bangsa Saiyan. Namun, Vegeta tidak akan membiarkan bangsa sesamanya menjadi pemenang atasnya. Dan untuk para penduduk bumi, waktu luang ini membawanya untuk berpikir. Vegeta tidak meninggalkan tempat itu dalam keadaan baik. Tampaknya agak pantas bagi seorang dewa untuk memperbaiki keadaan. Jadi, Vegeta akan melakukan itu juga. Karena itu, Vegeta ingin Champa jangan sampai membuang-buang waktunya. Tapi tiba-tiba suara Champa meninggi di mana dia berteriak, dirinya memang melakukan riset. Dia sudah mencari tahu siapa Goku ini dan mencari tahu apakah Beerus benar-benar menyembunyikan semua jenis petarung sekuat Vegeta. Tapi ternyata tidak sama sekali. Champa menyampaikan bahwa Goku sudah mati lama sekali, bahkan sebelum mereka bertemu. Bersama planet bumi, semua orang mati di sana juga. Semuanya sudah tewas di tangan seseorang bernama Frieza. Dalam sebuah kejutan yang luar biasa, tampaknya di multiverse ini Goku tidak benar-benar mengalahkan Frieza. Iblis Frieza lah yang telah keluar sebagai pemenang, menemukan bumi dan memusnahkan semua orang hanya beberapa saat setelah Vegeta meninggalkan bumi dalam perjalanannya yang sia-sia untuk menemukan orang yang sudah mati. Kini dengan rasa bersalah dan dendam di pikirannya, Dewa Penghancur Vegeta memiliki tujuan yang sepenuhnya baru. Kemungkinan Vegeta akan kembali mencari Frieza dan membuat perhitungan. Lalu bagaimana caranya Goku Super Saiyan bisa dikalahkan oleh Frieza? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.